Halo, ini adalah vlog aku tanggal 9 Oktober 2024 waktu mau ikut ujian CBT Korea di Jakarta Timur. Mungkin karena aku excited banget, jadi bangun jam 3 subuh juga nggak bikin aku ngerasa ngantuk ataupun lemes sama sekali. Aku langsung ke dapur mau siapin sarapan, tapi sebelum itu aku mau cuci muka dulu. Selesai cuci muka, baru aku langsung lanjut siapin sarapannya. Karena bangunnya pagi banget, terus perjalanan kali ini juga cukup jauh, jadi aku ngerasa butuh banget minum kopi. Untuk sarapannya, aku mau pakai mie goreng aja biar cepat. Aku masak air buat bikin kopinya dulu, baru habis itu aku masak air lagi untuk bikin mie-nya. Kalau aku tuh bikin mie goreng juga, mie-nya tuh harus direbus dulu. Beberapa ada loh yang mie-nya cuma direndam doang sama air panas. Sambil nunggu mie-nya matang, aku siapin bumbunya dulu. Mie-nya udah matang, tinggal dicampur ke bumbu, jangan lupa pakai nasi biar kenyang. Indonesia banget kan, karbo plus karbo. Sarapannya udah siap, jadi aku makan dulu. Kalau aku sih habis makan minumnya harus minum air putih dulu, nggak bisa langsung minuman rasa-rasa, soalnya nanti nggak enak di mulut. Ada yang sama? Sebenarnya sih mau langsung mandi ya, tapi ternyata banyak botol kosong dan air galonnya habis, jadi aku mau kerjain ini dulu. Aku mau angkat dulu galonnya, baru isi botol, baru habis itu mandi. Karena botolnya cuma sedikit, jadi ini udah selesai. Tapi ternyata ada lagi kerjaan, jadi sekalian aja deh, aku masak nasi dulu. Sebenarnya sih tiap hari juga bukan aku yang masak nasi. Cuman karena kebetulan hari ini aku bangunnya harus pagi, jadi sekalian aku yang masak nasi. Ini aku nyuci berasnya 3 kali loh ya, tapi nggak aku record aja. Setelah cuci beras, jangan lupa dilap bagian bawahnya, biar nggak cepet rusak. Habis itu jangan lupa dicetekin tombolnya biar mateng nasinya. Soalnya aku pernah lupa nggak dicetekin tombolnya. Kira-kira ini udah sekitar jam 4 deh, jadi aku mau mandi dulu. Habis mandi aku langsung siap-siap. Terus di jam 5-nya aku langsung dianterin sama bapak aku ke Bakauheni. Kalau di kampung akunya sih masih sepi banget ya, tapi kalau di daerah pasarnya udah lumayan rame kayak sekarang tuh. Nah ini aku udah nyampe Bakau, aku mau beli tiket offline dulu Rp30.000. Habis beli tiket, aku mampir dulu ke musola yang ada di Bakauheni. Soalnya tadi belum sempat sholat subuh. Nggak sengaja ketemu sama anak ganteng ini. Aduh, ada skebis lagi. Semoga nggak makin banyak deh. Semoga nggak makin banyak skebisnya. Semoga bisa sembuh dengan sendirinya. Wow. Habis itu baru masuk ke loketnya nih buat tukerin tiketnya. Nanti dibantu sama mbaknya kalau nggak ngerti. Tadi udah ngeliatin sih. Sepi banget. Saram nyoptok. Ini naik tangga. Soalnya kalau naik pelaminan nggak bisa sendirian. Sepi banget. Putih banget tuh kayaknya settingan. Nah ini aku mau masuk ke ruangan penumpangnya, tapi sebelum itu aku ngelewatin parkiran kendaraan dulu. Semua kapal beda-beda ya posisinya, nggak kayak gini semua. Ini masih sepi banget, informationnya juga masih kosong, nggak ada orangnya, nggak ada petugasnya sama sekali. Banyak ruangan sebenarnya kalau misalnya kalian mau cari-cari, tapi aku males jadi aku pilih ruangan ini aja yang deket sama pintu keluar. Mbak yang awal tadi yang pertama kali ada di ruangan ini, aku pikir dia penumpangnya, tapi ternyata dia itu petugasnya. Jadi di ruangan segede ini aku bener-bener sendirian, nggak ada penumpang lain selain petugas. Kan naik kapal pribadi. Nah ini untuk tarif ruangannya per kategori, kalian bisa lihat sendiri. Nah ini aku udah sampai di Merak, maklumin aja untuk penurunan kualitas video, soalnya HP aku lowbat, jadi aku nge-record pakai HP aku yang lain. Aku gak pernah naik kereta dari Merak, jadi untuk perjalanan kali ini aku mau cobain naik kereta dari Merak. Ini aku menuju ke stasiunnya dulu, sempat nunggu beberapa menit sih, soalnya belum buka. Nah ini aku udah dapat keretanya, murah banget, cuma Rp3.000, aku udah bisa menempuh perjalanan dari Merak ke Rangkas Bitung. Tapi keretanya ekonomi sih, jadi harus berhadapan sama penumpang lain, tapi nggak masalah, soalnya di sini ada
ada stop kontaknya, jadi aku bisa ngecharge. Nah ini udah sampai di Rangkas, kalian bisa top up kartu kereta kalian di sini. Habis itu untuk lanjutin perjalanan, aku keluar dulu dari stasiun Rangkas Bitung untuk ganti kereta ke komuter lain. Di sini aku tuh sempat mikir ya, apakah aku salah masuk gerbong? Soalnya tuh satu gerbong kok bisa isinya laki semua, cuman aku satu-satunya perempuan yang ada di gerbong itu. Momen kayak gini bukan pertama kalinya sih, tapi kali ini aku takut salah masuk gerbong aja. Awalnya aku nyari kursi yang gak didudukin sama orang lain, malah kayak gini. Tapi gak apa-apa karena ternyata aku gak salah gerbong. Ini aku udah nyampe di Tanah Abang, aku cepet-cepet ganti kereta buat menuju ke Manggarai. Di sini aku ngejar waktu banget soalnya aku dapet jadwal ujian itu di jam 4 sore di hari ini, di hari yang sama alias tanggal 9 Oktober 2024. Sebenarnya di sini aku jelas transit beberapa kali, tapi aku percepat aja. Ini aku udah lagi di stasiun Tanjung Barat, aku lagi ngelewatin jembatan penyeberangan gitu buat nyebrang ke sebelahnya untuk naik Gojek. Ini udah sekitar jam 3-an dan gak butuh waktu lama, untungnya Mas Gojeknya langsung dateng. Sesuai sama rencana aku, jam 3:30 aku udah nyampe di lokasi ujian. Dan gak lupa say hi dulu sama si ganteng. Nah ini sebenarnya udah pulangnya dan sekarang aku udah ada di stasiun Tanjung Barat lagi. Pokoknya tadi itu bener-bener awik walk banget. Di sini sebelum nyebrang ke stasiun Tanjung Barat, aku tuh sempet berhenti dulu beberapa menit. Aku bahkan sampai ngabisin 2 gelas es karena tadi itu aku bener-bener nggak sempat buat istirahat banget. Jadi di bagian ini aku bakal ceritain apa yang terjadi tadi. Jadi aku sampai di lokasi ujian kan jam 3.30 alias setengah 4, sedangkan aku ujian itu jam 4.00. Jadi pikir aku masih ada waktu setengah jam untuk aku sholat asar dulu kan. Tapi saat itu karena aku pengen istirahat dulu, aku putuskan untuk gak sholat asar dulu. Rencana aku sholat asarnya bakalan nanti setelah ujian. Karena aku tahu ujian itu gak lama, makanya aku berani mikir kayak gitu. Akhirnya aku cuman ke toilet aja, cuci muka aja. Habis itu aku langsung pakai sepatu sambil mainan sama kucing. Nah gak lama, aku belum selesai pakai sepatu, tiba-tiba ada yang manggil nama-nama orang gitu termasuk nama aku. Karena dari tadi tuh aku pakai sepatunya sambil mainan sama kucing, jadinya tuh agak lama, jadinya belum selesai. Sampai pas akhirnya aku denger nama aku dipanggil, aku cepet-cepet pakai sepatunya terus langsung lari ke sumber suara bareng sama orang-orang yang lain aku juga nggak kenal. Dan udah nyampe di ruangan, ternyata di sana tuh udah banyak banget orang yang bakal ujian tuh udah dipanggilin semua. Dan setelah aku tanya sama peserta ujian juga yang sebelumnya udah masuk duluan, ternyata mereka itu dipanggilin dari jam 3. Jadi pas aku tadi masih di perjalanan, mereka tuh udah adain pemanggilan gitu. Jadi biar yang mau ujian itu biar standby ada di ruangan gitu loh. Aku tuh jadi bersyukur banget tadi nggak jadi sholat asar. Jadi itu bukannya apa guys, bisa dibayangin sendiri. Kalau misalnya tadi aku sholat asar, itu pasti banget posisinya pas namaku dipanggil aku itu lagi sholat. Jadi aku pasti bakalan lari ke ruangan itu tuh kayak lebih ribet gitu loh maksudku. Bahkan sebenarnya aku tuh bawa alat make up tahu. Jadi rencana aku tuh sebelumnya sebelum ujian aku tuh mau dandan dulu, tapi nyatanya begitu sampai di lokasi ujian pun boro-boro dandan. Aku bahkan cuci muka pun gak pakai facial wash sama sekali. Yang ada malahan selama perjalanan pulang aku itu mual-mual dan muntah-muntah terus. Kayaknya sih karena aku berangkatnya terlalu pagi dan selama kurang lebih 3 jam ada di dalam kapal, aku itu duduknya di depan AC banget. Makanya aku masuk angin. Ya pokoknya gitu deh. Jadi dari jam 3 aku bangun, jam 3:30 sampai lokasi, lanjut ujian. Setelah itu langsung lanjut lagi pulang. Pokoknya tuh gak ada istirahatnya sama sekali. Istirahatnya itu di terminal Rangkas Bitung, karena aku sampai di situ jam 7 atau jam 8 malam gitu. Sedangkan kereta terakhir dari Rangkas ke Merak itu jam 5 sore dan kereta pertama itu jam 5 pagi. Begitupun sebaliknya. Jadilah aku dari sekitar jam 7 malam sampai jam 5 pagi itu tidur di stasiun Rangkas. Pokoknya gitu deh, perjalanan kemarin itu melelahkan banget. Aku hampir nggak istirahat, bener-bener langsungan aja di jalan nonstop. Tapi alhamdulillahnya hasilnya tidak mengecewakan. Pulangnya dijemput sama bapak aku dan kita mampir dulu buat makan. Segitu aja untuk hari ini. Bye. Di Rangkas.